Hai, nama saya Ibrahim Saiful Milla, NIM saya 13 19 10 20 11 03. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjawab soal pengukuran listrik dengan yang baik dan benar. Ya, kali ini yang jadi objek saya adalah soal materi UAS saya. Ya, mari kita saksikan bersama. Oke, kali ini kita akan menjawab soal nomor 1 yang kemarin diuaskan. Ya, sebuah galvanometer, ya seperti ini ya galvanometernya. Ya, sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian yang barusan ya, dengan nilai E-nya itu sama dengan 1,5. Kemudian nilai R2-nya itu sama dengan 2500 dan R1-nya 10 ohm, dan R3-nya yang di sini itu memiliki nilai yang bisa diatur. Dia menggunakan potensio untuk mengaturnya, jadi bisa bernilai 450, 950, 0, 100, 200, tergantung kita mengatur pada potensionya dan tergantung juga potensionya maksimal berapa. Nah, di sini kita ketahui di gambar juga ada IG, di sini IT yang mengarah langsung ke sini, yang IG mengarah ke sini ke bawah, dan juga di sini ada hambatan dari galvanometernya. Nah, jika R3-nya itu di R3 ini kita atur 450, defleksi galvanometernya itu 150 ternyata. Dan untuk R3-nya 950 ternyata defleksinya itu menjadi berkurang 75. Nah, makanya itu di sini kita disuruh nyari nilai resistansi dari galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut itu berapa. Nah, di sini kita ketahui, pertama kita nyari ini dulu. Nah, kita nyari IG-nya. Nah, di sini kotak yang kiri ini, yang di sini itu adalah untuk nyari resistansi galvanometer, dan yang di sebelah sininya itu adalah sensitivitas arus galvanometer. Nah, di sini kita cari pakai rumus yang sudah ada di sini. Kita cari, kemudian akan menemukan ini nilai dari resistansi galvanometernya. Ya, kita cari dengan cara R1 yang ini yang bernilai 10 dibagi dengan R totalnya. Kalau dari ini ya ini sama RG yang ini, kemudian dikalikan dengan arus IT-nya berapa, kemudian akan menghasilkan nilai IG. Nah, nilai IG 1 itu sama dengan 2 IG2. Nah, sini kita ketemukan nilainya berapa. Nah, kemudian kan RG-nya belum diketahui. Kemudian setelah itu kita ketemu nilai RG, kita cari nilai resistansi galvanometernya. Kita ketemu sebesar 2500 ohm sama dengan nilai R2-nya. Selanjutnya yaitu cara nyari sensitivitas arus galvanometernya. Ya, caranya simpel sekali ya, yaitu kita tinggal membagi ini dibagi dengan ini untuk IP-nya. Dimana sensitivitasnya itu IT dibagi dengan IG. Nah, IT-nya kan dari sini dibagi dengan ini, IG-nya dari nilai R1 dibagi dengan R totalnya, yaitu R1, R3, dan RG. Nah, setelah ketemu semua nilainya, maka kita tinggal bagi nilai IT dibagi dengan IG, maka akan menghasilkan nilai sensitivitasnya. Nah, selanjutnya yaitu soal yang nomor 2, yaitu tentang masih berhubungan dengan resistor lagi. Nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah Sun Ayrton
pada ampermeter seperti pada gambar berikut dengan tahanan dalam RM 50 ohm dan arus defleksi penuh 1 mA agar menghasilkan batas ukur rangkum ganda 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Nah, cara nyari yang 1 ampere kita gunakan yang dihitung yaitu semuanya. Jadi ini RC tambah RB tambah RA. Nah, itu sama dengan IM dikalikan RM dibagi dengan 1 yang kita cari ini 1 ampere rangkumnya, kemudian dikurangi dengan arus defleksi penuhnya. Arus defleksi penuhnya yaitu 1 miliampere. Nah, langsung maka akan ketemu batas ukur dan persamaan ini. Nah, yang 5 ampere sama, cuma bedanya yang dihitung kalau 5 ampere kan 5-nya ada di sini. Otomatis ini panahnya akan menunjuk di sini. Jadi yang dihitung RB ditambah dengan yang dihitung maka dari sini ini sini, oh ini RC ternyata RC, saya salah lihat, maaf, RC ditambah dengan RM, nah akan ketemu dengan persamaan 5 ampernya. Nah, ini samanya untuk batas yang 10 ampere itu yang diukur adalah RC tambah RB doang. Nanti ini panahnya kan cetek. Nah, ini akan dihitung RB tambah RC, kemudian dikalikan dengan ditambah RM dulu, kemudian dikalikan dengan IM, terus dibagi dengan rangkum ukur ganda yang akan kita ukur berapa, kemudian dikurangi dengan arus defleksinya. Maka nanti akan ketemu nilai RC-nya berapa, nilai RB-nya berapa. Nah, seperti itu. Nomor 2. Oke, masuk ke soal yang nomor 3. Mana nih? Nah, dibuang dulu. Ya, kita di sini suruh milih 2 buah metode ya. Metode mana yang mengukur lebih baik? Ya, dari 2 metode ini soalnya gini ya lebih jelasnya. Dari 2 buah metode voltmeter dan ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi kita disuruh mengukur gambar mana yang memiliki tahanan yang tinggi, gambar A atau gambar B. Gambar A itu seperti ini ya. Nah, mana yang lebih efisien, gambar A atau gambar B? Nah, ini bedanya AFU-nya, peletakan AFU dan voltmeternya, ampermeter dan voltmeternya di mana yang akan menghasilkan yang lebih besar nilainya untuk nilai tahanannya. Tuh, udah ganti nomor 4, sebentar. Mundur. Mundur dulu. Buka. Nah, yang lebih besar itu nilai A. Kenapa? Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah memiliki 0 dan tahanan voltmeter tak berhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, kita tahu kan arus benarnya atau kita sebut true current yang disalurkan pada ke badan diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata atau aktual. Nah, sedangkan gambar B, dia itu mengukur tegangan beban yang sebenarnya, tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan error. Jadi ampermeter akan menghasilkan kesalahan error sebesar arus yang melalui voltmeter. Makanya lebih besar yang A untuk mengukur tahanan yang paling tinggi. Itu yang nomor 3 ya. 4 pergi sana burungnya. Nah, yang nomor 4 itu ini soalnya gini. Nilai resistor pengali yang harus dipasang pada sebuah gerak Arson-Val, susah banget ya gitu deh, dengan tahanan dalam RM sebesar 100 ohm dan dengan skala 1 dp
1 dp sama dengan 1 mA agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10, 0 sampai 50, dan 0 sampai 250, serta 0 sampai 500 di gambar berikut. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kita suruh nyari rangkumannya gimana. Nah, ini rangkuman seperti yang di bawah sini. Nah, caranya simpel sekali. Kita cari nilai RT-nya berapa, kemudian kita kurangi dengan resistor. Misalnya kita akan ukur 10. Nah, sampingnya 10 ini R4. Nah, maka R4 tambah ini, kemudian dikurangi dengan RT, maka akan ketemu nilai rangkumnya berapa. Misalnya nyari R3 berarti kalau misalnya nyari yang 250, maka R3 tambah R4 tambah RM dikurangi dengan R-nya. Itu yang nomor 4. Nomor 5, frekuensi meter. Itu biasanya di orang-orang bilang lidah getar, frekuensi meter itu sama. Nah, prinsip kerjanya gimana? Prinsip kerjanya adalah sinyal yang diukur frekuensi diubah menjadi barisan pula. Ini apa lagi ini? Mana adalah ulang lagi ya. Nah, ini bisa dibaca di bawah sini. Itu cara kerjanya. Sinyal itu diubah. Jadi frekuensi meter ini dapat mengukur frekuensi yang tinggi dengan sangat akurat. Itu enaknya frekuensi meter dibanding dengan alat yang lain. Ya. Sekarang pindah nomor 6. Ya, kita di sini disuruh mencari nilai Lisa Joyce dengan frekuensi tegangan masukan horizontal yaitu 3 kHz. Gampang sekali. Di sini kita disuruh menggunakan 5 garis singgung. Nah, tinggal buat saja perbandingannya 5 dibanding 3. Kan 5 garis singgung dengan horizontalnya yaitu 3, berarti 5 banding 3. Terus frekuensi tegangan masukan horizontalnya 3 kHz, maka tinggal 5 tambah 3 terus dibagi 3 kHz, maka ketemu per 3. Sekarang nomor ada angin sus. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana prinsip kerja dari sebuah osiloskop. Nah, ini yang utama, ganggu lagi nih. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Cara kerjanya seperti ini, bisa dibaca di bawahnya. Nah, itu cara kerjanya. Panjang banget kan. Nah, sekarang kita injak nomor 8. Nomor 8 itu kita cuma disuruh nyari Rx-nya. Nah, cara nyari Rx-nya itu gampang. Nah, yang di sini kamu kalikan aja sama yang di sini, yang berhadapan, terus dibagi sama yang dicari yang berhadapan juga. Nah, akan ketemu nilainya 4 kilo ohm. Apa kan cara nyarinya? Terus yang nomor 9 nah 9 bersama, cuma dimodif aja. Cuma kita disuruh nyari perbandingannya aja, yang perbandingan sini. Nah, perbandingannya ketemu Rx sama dengan R1 kali R2 dibagi R3. Nah, kan seperti ini. Itu yang nomor 9. Ya, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 10 ya. Pecah. Ya, yang nomor 10 itu tentang cara kerja ADC. Kita tahu ADC adalah yang huruf A itu analog, D-nya digital, C-nya itu konverter. D-nya apa? Berarti dia itu pengubah dari analog ke digital. Nah, caranya untuk mengonversikan sinyal analog ke dalam bentuk
Caranya itu adalah mengkonversikan sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan inputnya 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali 255 sama dengan 153. Kalau diganti dalam bentuk desimal, maka dia akan menjadi 1001101. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Kalau kurang ya minta maaf, kalau lebih ya nggak usah dikembalikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.